dalam mempena Kanjeng Nabi adabu da orang tersebut, ya hadza ila kam tahrub minna, sampai kapan kamu akan menghindar dari jemputan kami? Pun bojona mate ki lanceng ngomor sampai 130 ya kan. Ya, anak-anak lah mate kagapi. Poy kompoy ya bahkan mungkin lah pada saya mate ya ban makin lanceng ngomor. Tak mulia ban jawabna Kanjeng Nabi kira-kira seperti itu. Lalu ia pun tidak membaca pada malam itu juga. Famata rahmatullahi alaina wa alaihi. Famata, lalu ia pun meninggal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumil ladunniyatihi wa amatana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Di lembaran kasan apa nih Kak? Kemarin. Lembar keberapa? Lembar ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah fasal. Wa man arada an nusra ala a'daihi. Pangke. Mana? Sabung nomor kan tuh, lembaran. Lembaran ketiga samping kiri. Lembaran ketiga samping kiri. Lembaran ketiga samping kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada, dan barang siapa yang menginginkan an-nusrah, ditolong oleh Allah, ala a'daihi, dari musuh-musuhnya. Falyaqul, maka hendaknya ia membaca hadza du'a, akan doa ini, fi kulli yaumin wa lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari, yaumin siang, wa lailatin dan malam. Artinya setiap hari baik siang ataupun malam. Qadra taqatihi, sesuai dengan kemampuannya. Fa innahu, maka sesungguhnya, la yusibuhu, tidak akan menimpa kepadanya, sahmun, napa sahmun? Peteng, panah. Sahmun, tidak akan menimpa kepadanya, sahmun, tajamnya panah. Wala saifun, dan tajamnya pedang. Wala yanalu min aduwihi makruhin. Wala yanalu, dan tidak akan menimpa kepadanya, min aduwihi, dari musuh-musuhnya, makruhin, sesuatu yang tidak disukai. Wala yanaluhu alamun wala mautun, dan tidak akan menimpa kepadanya alamun, suatu siksaan atau suatu kezaliman, wala mautun, ataupun kematian. Madama, selama, yatsluhu, ia membaca kepada doa ini,
Madama selama yatluhu ia membaca kepada doa ini. Wa idza aradallahu qabida ruhahu, dan apabila arada telah berkehendak Allahu siapa Allah, qabida ruhahu untuk mencabut nyawanya, lam yuwafiq, oh berarti tak ada alif ba. Koran mereka lam yuwafiq, harusnya lam yuwafiq, niscaya ia tidak akan diberikan kesempatan li qiraatihi untuk membaca doa ini. Jadi fasal di sini menerangkan barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah dari musuh-musuhnya, maka hendaklah ia membaca doa ini setiap hari, siang maupun malam sesuai kadar kemampuannya, qadrotokotihi. Artinya tidak ada bilangan tertentu atau poncin tertentu, poncin mungkin orang madhur ya, poncin. Baca sekalian boleh, baca 3 kali boleh, baca 5 kali boleh, atau yang penting bacaan itu ganjil. Biasanya para ulama memberikan pandangan agar amalan itu dibaca secara ganjil. Kenapa kok para ulama itu memberikan alasan amalan itu harus dibaca ganjil? Karena berdasarkan sebuah hadis, innallaha witrun yuhibbu al-witra, karena Allah itu ganjil. Yuhibbu al-witra, menyukai yang ganjil-ganjil. Allah ini kan ganjil, setong kan. Jadi Allah ini kan kasokan kabocaan saya ganjil-ganjil. Setong, telok, lema, petok, sanga, 11, 12, dan seterusnya. Ketika ini dibaca, dijadikan rutinitas, diistiqomahkan setiap hari, maka dia tidak akan kening petang munjana lambut nikah. La yusibuhu sahmun, tak kira kening petang. Wala saifun, ben tak kira kening pedang. Artinya mungkin Allahu a'lam pun bahasa kanjeng kayak pada yang teku salamat ya Allah nih. Tang, sih mau dilebetang ting, dan kira-kira seperti itu. Dan tidak akan memperoleh sesuatu yang buruk dari musuh-musuhnya. Sesuatu yang buruk mungkin intimidasi dari musuh nih. Sake emoso insyaallah wasalamat bi Allah. Dan jaga bi Allah dari segala macam siksaan ataupun bahkan dijaga oleh Allah dari kematian. Artinya mungkin doa ni kae bocah palancang umur bi Allah. Madama yatluhu, selama doa ini dibaca. Tapi ketika suatu saat Allah sudah berkehendak untuk mencabut ruhnya, mencabut nyawanya, maka orang itu lupa bi Allah tak maca boleh. Pasti lupa. Cecer, cimat boy bisa cecer. Dia mun ki baca terus lancang umur ada takut terus. Wa huwa, adapun doa tersebut, hadza ialah ini. Wa huwa, adapun doa tersebut, hadza ialah ini. Nika mun dunia kepesantrenan taswanti paham nika. Biasana kocak asma gurung nika. Bismillahirrahmanirrahim, ini doanya. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama daiman. Harastu nafsi wa dini wa ahli wa man hadarani wa man ghaba anni bil hayyil ladzi la yamutu
wa alja'tu dhahri fi hifdzi dzalika ilal hayyil ladzi la yamutu wa asbahtu wa amsaitu fi jiwarillahil ladzi la yuramu wa la yustabahu fi wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yukhfaru dhamanu abdihi wastamsaktu bi'urwatillahil wusqa Rabbi wa rabbis samawati wal ardi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tawakkaltu 'ala Allahi wa'tasamtu billahi wa fawwadtu dhatta sukun wa una tasjid wa fawwadtu amri ila Allahi ni'mal qadirul mu'inu fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ketigula maca boleh derada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama daiman. Harastu nafsi wa dini wa ahli wa man hadarani wa man ghaba anni bil hayyil ladzi la yamutu wa alja'tu dhahri fi hifdzi dzalika ila al hayyil ladzi la yamutu wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuramu wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yukhfaru dhamanu abdihi
wastamsaktu bi'urwatillahil wuthqa rabbi wa rabbis samawati wal ardi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila tawakkaltu 'ala Allahi wa'tasamtu billahi wa fattu amri ila Allahi ni'mal qadirul mu'inu fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wa yambaghi dan seharusnya nikah lastari maca doa ki furu wa yambaghi dan seharusnya ayyuzada ditambah ala dzalika atas bacaan tersebut ba'dal firaghi setelah membaca doa di atas ba'dal firaghi setelah membaca doa di atas qaulahu ta'ala kepada firman Allah Ta'ala. Jadi setelah membaca doa ki puru nikah harastu nafsi wa dini wa ahli wa mali sampai kabudi nikah lastare mau sekalian pas tambahin kalaban maus tabuna Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisih pasta itu les pas nanti beri harkat ya hafal ya. Ada ngapal sih. Wah, cak bacaan kok ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi paling saya di maus pagi sore ini kan. Jadi benikun perak laqad ja'akum madallah milana nang dunia pesantren dimin laqad ja'akum asma guru ya. Padahal pada tambahan yatas nikah harastu nafsi wa dini. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu alaihi tawakkaltu. Wah bener. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la tada alaihi na yada kaleron nulis engki kaleron fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Oh coret kene kamun pada alaihi na. Berarti gula saya kaleron nulis kene. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Alaihi na lastarena la ilaha illa huwa. Jadi nikah jika dirutinkan 1 kali saja. Setiap pagi, 1 kali setiap sore insya Allah. Jaga sarang Allah dari kezaliman musuh. Dan bahkan paringi keselamatan teguh selamat ya Allah. Nikah teguh selamat. Walaupun berak teguh dari pedang, teguh dari apa cocok, peting, petang sama aja. Belum tentu selamat. Karena ada orang yang teguh colpe aja nangis. Teguh dari pedang colpe aja nangis. Tempung aja buru. Tak selamat kenanya mana. Teguh selamat nih kan. Antara ajam tak kira nempung kan ya. Walaupun pas selamat ya Allah. Faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini kata dalillah. Ternyata pada dalillah doa nikah. Faqad ruwiya maka sungguh-sungguh ruwiya telah diriwayatkan. Anhu sallallahu alaihi wasallam dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuna kanjeng Nabi annahu man bahwasanya barang siapa annahu man bahwasanya barang siapa qara'a yang membaca qaulahu ta'ala kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi laqad ja'akum rasulun ila akhir surah maksudnya sampai akhir surat segala lam yamut fi dzadikal yaum lam yamut niscaya manna kelak gasamun ilmu bahasa Arab nika ilmu nahwu man syartiyah lam nika jawab syarat lam yamut maka tidak akan meninggal orang tersebut
fi dzadzikal yaumi pada hari itu. Dalam mana saare mun dibaca angki pas alamat palanceng umur sampai kalakuna bi Allah. Mun pas lakuna maca boleh, palanceng umur pun sampai kalakuna boleh. Kalau tidak pas alamat. Wa fi riwayatin dan bahkan di dalam suatu riwayat lam yuqtal, niscaya lam yuqtal, ia tidak akan bisa dibunuh. Walam yutrab, dan ia tidak akan bisa dilukai bihadidin oleh benda yang terbuat dari besi. Lating kan besi nih, petang besi. Oh berarti mau nikah boyaki dari besi lambok kan soruang ditompok sih. Punten beni nikah. Masuk mun selain dari besi kela masuk ke lam yuktal pun tak bisa dibunuh oleh apapun maksudnya. Apalagi walam yutrab bihadidin, dan juga tidak bisa dilukai oleh sesuatu yang terbuat dari besi. Wa man qara'aha fi lailatin, dan barang siapa yang membaca ayat tersebut atau doa tersebut fi lailatin pada waktu malam, fakadzalika, maka demikian juga khasiatnya. Artinya mun maca keku permulaan siang neka kan keku maca, maka niscaya ilindungi bi Allah sampai sore. Mun maca sore, maka orang tersebut dilindungi oleh Allah sampai waktu pagi. Terus nggak akan digabung. Dzakara hadzal hadis, telah menyebutkan hadzal hadits asy-syarifah, kepada hadis yang mulia ini, Abul Hasan ibnu Ali al-Qurtubi. Siapa Abul Hasan ibnu Ali bin Ali al-Qurtubi, yang berbangsa Qurtubi, fi Kanzil Asrari, di dalam kitab Kanzil Asrar. Abul Hasan bin Ali al-Qurtubi ini kan saya ngakungi kitab tafsir Al-Quran Al-Qurtubi, kan boleh tafsir Al-Qurtubi. Jadi riwayat panika sebut lagi sarang Imam Abul Hasan bin Ali al-Qurtubi. Cuma jelasakin yang kitab Kanzul Asrar. Bisa dicari boleh nih kak. Bener Imam Al-Qurtubi menyebut tersebut di dalam kitab Kanzul Asrar. Walamma balagha hadzal hadis, walamma, dan tatkala balagha telah sampai, hadzal haditsus syarifu, apa hadis yang mulia ini, ba'dhas salihina, siapa sih macam ba'du? Hah? Ba'da kedudukannya menjadi maf'ul bih. Ya. Hadza al-hadits kedudukannya menjadi walamma balagha hadzal haditsu syarifu ba'da salihin, ketika hadis yang mulia ini sampai ba'da salihin, kepada sebagian orang-orang soleh, sara, maka jadilah orang-orang soleh itu dikira-kira karena umruhu sab'ina sanatan, umurnya sudah berusia 70 tahun. Ada seorang soleh yang waktu itu usianya sudah sepuh nih, 70 tahun, dan dalam kondisi sakit mengamalkan doa ini. Break saja, break. Baterai habis.
Fabaqa yaqra'u hadhil ayat. Fabaqa lalu terus menerus yaqra'u hadhil ayatah. Ia membaca kepada ayat ini, kepada laqad ja'akum qassa bidu'ana. Terus menerus beliau membaca ayat ini ila ansarah, sampai tak terasa umruhu mi'ata wa thalathina sanatan. Usianya sudah sampai 130 tahun. Waktu lagi nang Korea, cekik paling mati karena usianya sudah 70 tahun. Lalu ia pun istiqomah mengamalkan doa ini. Tak terasa usianya sampai kepada 130 tahun. Panjang umur ya Allah, 130 tahun. Wahina, dan ketika aradallahu ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak mautahu, untuk mewafatkan orang tersebut, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, ra'a, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidurnya. Artinya ia bermimpi melihat Rasulullah. Faqala lahu, faqala lalu berkata siapa Rasul lahu kepada orang tersebut, ya hadza, wahai kamu. Ini bahasa ya hadza, artinya wahai kamu, wahai orang ini, maksudnya seperti itu. Ila kam tahrub minna, sampai kapan kamu akan menghindar dari jemputan kami. Karena sekut maca doa ini. Ila kam tahrub minna, sampai kapan kamu akan menghindar dari jemputan kami. Malaikat maut ora takok ngono nawakna. Panenga awakna macari amal Allah. Fataraka tilawata hadhihi ayah. Fataraka, lalu ia pun meninggalkan tilawatal ayati, untuk membaca ayat ini. Tak maca boleh pasana. Famata kama lailatan, pada waktu malam. Fataraka tilawatal ayati lailatan, lalu ia meninggalkan untuk membaca ayat ini lailatan, pada waktu malam. Artinya pada malam itu juga, karena mimpi ngulati Kanjeng Nabi lemalam, dalam mimpi Kanjeng Nabi ada orang tersebut, ya hadza ila kam tahrub minna, sampai kapan kamu akan menghindar dari jemputan kami. Pun bojona mate ki lanceng umur sampai 130, iya kan. Ya, anak-anak lama tega kapi. Poy kompoy ya bahkan mungkin lah bodoh saya mate ya bon makin lanceng umur. Tak mulia bon jauh Kanjeng Nabi, kira-kira seperti itu. Lalu ia pun tidak membaca pada malam itu juga. Famata rahmatullahi alaina wa alaihi, famata, lalu ia pun meninggal. Famata, lalu ia pun meninggal, itu koma di sana. Rahmatullahi alaina, semoga Allah merahmati kita, wa alaihi, dan juga merahmati orang tersebut, artinya orang yang sudah meninggal itu. Wal muslimina, dan juga semoga Allah merahmati orang-orang muslimin ajma'in secara keseluruhan. Fasubhana, maka maha suci, man, siapa zat, artinya nikah man isinya Allah ya, zat Allah. Yamhu, yang menghapus, ma, kepada sesuatu, yasha'u, yang menghendaki siapa man, artinya menghapus sesuatu yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan menetapkan siapa Allah. Wa indahu, dan ialah di sisi Allah, ummul kitabi, adapun induk catatan. Artinya nikah dalil nikah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nikah berada dengan surat Ar-Ra'd, ya tante. Surat Ar-Ra'd. Artinya Allah itu memiliki kekuasaan penuh. Baik itu berlaku kepada takdir mubrom ataupun takdir mu'allak. Takdir nikah ada dua. Pada takdir mu'allak. Takdir mu'allak nikah adalah takdir yang bisa dirubah oleh Allah Ta'ala. Ketika seseorang itu berusaha untuk merubahnya. Umpamanya, takdir nikah dicipta di Allah, nikah dalam keadaan bodoh. Umpamanya ya, dicipta. Lalu orang itu rajin belajar.
Maka Allah merubah takdir yang dia diciptakan dari awalnya bodoh menjadi pintar. Itu takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Kecuali Allah itu sendiri. Makanya ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya kan? Selagi selama kaum itu tidak berusaha untuk merubahnya. Seperti contohnya, kita ambil gambaran saja. Di Indonesia umpamanya terjadi krisis moneter. Lalu masyarakatnya diam saja. Tadi naklah kasukan Allah aja ya, tanpa merubah perbaikan ekonomi. Maka ya akan tetap begitu-begitu saja. Pakun-pakun baik. Ketika berusaha dirubah, bermajarana sandang pangan biar kembali normal. Perekonomian di negeri ini menjadi, ya pokoknya bisa inilah maslahat, lalu dirubah, maka Allah akan membantu di dalam perubahan itu. Bukan Allah tak mampu. Allah kan ningku ze terau bagi ya. Ya padana kita. Obu gondrong padana Parman. Obu gondrong ya kan. Tina dekian sagondrong-gondrong pasti cokor dia bi tukang cokor. Tapi selama tak antar ke tukang cokor ya, tak berusaha untuk dipotong rambutnya, ya tak kira pada tukang cokor napa anu, bukan berarti tukang cokor itu tak mau memotong. Tukang cokor memang ahlinya untuk mencukur. Ya, artinya Allah itu yang disebut dengan zat hakimun, maha bijaksana. Allah tidak serta-merta merubah kondisi makhluknya jika makhluknya tidak mau berubah, itu sifat bijaksana namanya. Wah, orang ta'ala gua masih suruh laku kan baru merta, iya kan? Berarti nak galak sadar ratibi. Nah di sini dibutuhkan suatu kesadaran. Furu ifantawi Allah. Ngocak was umpamana kondisi ekonomi laib, ya kan? Kun perak juto, ju ibungkona. Saya bini ngocak, tak nyari lako kah? Ya deki mundila anu rezeki pasti datang tibi bening ngak dua. Kau tu pada ikhtiar. Jadi jangan salah memahami konsep takdir. Padana ya doa ini ketika terus salamatah ya kau tu minta dengan Allah. Jadi tak usah sok-sok pasrah malu, tawakal. Tawakal tak jelasnya mana. Tawakal. Muntar wa salamat kau tu pada permintaan harastu nafsi wa dini wa ahli wa man hadarani wa man wada'ani bil hayy alladhi. Seperti itu. Dara jalan bae mun ki tawakal ke Allah, tidak tahu jangan ku helm. Mun ki takok pada nama Sudaryo ku helm tak kala ka intel. Temu ada canang kok siapa bu. Temu ada ngelakson. Bu siapa ya. Mare nanti le semak Mas Rio. Tila pada operasian nyetak. Ya kan maksudnya, iya itu tawakal yang ya congoconya mana kan. Pada orang ketika antara keluar agak lampi. Mun pancet tawakal ke Allah, ya tak usah kalampi. Ini tak bisa kuni kancana sabar. Artinya kalampi itu kan bagian ikhtiar, usaha. Agar setiap aurat yang kita miliki atau aib-aib yang kita miliki itu menjadi tertutup. Sebaliknya, doa itu juga bagian dari baju-baju pelindung. Pelindung dari macam-macam. Mau dipakai untuk keselamatan atau dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Cuk muntilo keluar. Macasin nasiran kakap masih. Coba. Ververan lah sekarang, ververan ya. Keluar, tak usah ngangkusin nasren. Tak usah camaca. Ada, tak pede ya. Berarti yang tawakal. Apa kun? Ini, doa ini sungguh luar biasa. Ketika dipakai secara istiqomah.
tirakatnya orang lambe nih kama oneng. Kan cuma sobung puasa. Tirakat orang lambe nih benya puasa. Tirakat orang lambe nih istiqomah. Karena murni angkui tabuna Kanjeng Nabi, sarang tabuna para ulama. Al istiqomatu ainul karomati. Orang mun pun cek istiqomah. Nika benih hadis nih kaki. Al istiqomah ainul tabuna para ulama. Mun hadis sebeda marena. Jelas akina. Jadi kemasan bahasa. Istiqomah cek dalam cak bacaan, cek dalam atikir, nika akan menimbulkan suatu kemuliaan dari Allah. Pas kali buri, beri. Mun dalil hadis kenapa? Ahabbul a'mal inallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah sedikit tapi kontinu. Ini akan saya nih suruh baca sekalian yang mana mereka kontinu. Okay. Sehingga akan berdampak kepada sesuatu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kun berpuasa. Puasa belum tentu mantin. Apu kau lena togel. Saya kata orang lena togel. Puasa. Tapi ada beberapa ulama-ulama yang memberikan kriteria demikian apa sah, puasa muteh, seminggu. Artinya ketika sudah disuruh berpuasa sedemikian rupa, itu bukan hanya sekedar membersihkan sisi zahir tapi sisi batin. Karena berarti di dalam jiwa orang ini ada suatu penghalang yang menghalangi doa orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijab. Ketika nikah. Ketika puasa nikah nepus dosana abad dekat Allah. Pada hadis seboleh hadis qudsi. Tabuna Allah taala hadis qudsi ni. As-saumu li puasa dia tang di andi. Puasa itu milik saya. Wa ana ajzi bihi. Dan saya sendiri yang akan memberikan balasan untuk orang tersebut. Jadi puasa kan din Allah, pas Allah tiwi saya malas. Jadi puasa, sama gurung, kan? Harus tu nafsi wa dini wa ahli wa mali sampai orang. Lakon jago Rasul puasa betong are. Baca betong kali. Ba'da subhi atau ba'da al-asri atau ba'da al-maghrib. Jadi kocak pagi sore ini kepada dua mun sore. Namun pagi nih kan pasti lestari subuh. Mau lestari subuh saya kalian pas sore mereka berdua bisa dibaca setelah sholat asar, bisa dibaca setelah sholat maghrib. Ben ulama nih cerdas. Anapa mak suruh baca pagi sore? Mata suruh baca siang are. Karena umat Kanjeng Nabi mun ke kuampo tedung. Mun sore ampo awal istirahat. Jadi meletak tedung badalagona cak bacaan. Mun suruh baca benaban karena umat Kanjeng Nabi jaga siang. Jadi gampang. Ini kau baca duhur ya gampang kena boleh jaga duhur. Pagi. Ben pagi itu memiliki nilai keistimewaan, jangan lupa. Keistimewaan itu luar biasa. Sampai sekarang itu terjadi. Pagi jika difungsikan secara baik, entah pakai ngaji atau amunajat, sepenting cak sare. Napa apa ya? Orang tersebut akan mendapatkan aliran barokahnya doanya Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi di ini kasekut doana Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku ketika semenjak waktu pagi. Tetimun pagi nikah diusahakan tidak tidur lagi habis salat subuh. Minimal sampai syuruk pun, sampai berterbit matahari, buru istirahat. Itu dapat barokah. Bagaimana cara menyambut doa Rasulullah ki sholawat. Maka awali pagi dengan sholawat atau ini sakon ini akan nikah pun. Jadi ngamini doana Kanjeng Nabi itu akan terus menjadi amalan sesuatu yang mengalir doana Kanjeng Nabi sampai akhir zaman. Ketika bada nang Al-Adhkarun Nawawi tentang kitab Pak Imam Nawawi yang berjudul Al-Adhkarun Nawawi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doana Kanjeng Nabi, ya Allah berkahilah umatku semenjak waktu paginya. Jadi mulai pagi ini kan kita sudah didoakan oleh Kanjeng Nabi. Sampai kembali menutup mata pada waktu malam, yaitu tidur maksudnya.
Jadi orang yang cerdas ketika seperti itu pasti tak nyinglah mengawali aktivitasnya dengan bersolawat. Minimal kan kamu tak maca aneh kan kita apa? Amalan saya paling bagus nih kan mulai dari karajekian, keberkatan, nuragan bahkan sekalipun kita ternyata pusat tabu dan solawat. Mata eko caan dengan solawat, cak neka pembukanya boy kalimat solawat pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daiman. Pas ditutup dengan wa sallallahu boleh. Pas mereka ini kaburu maus ayat. Laqad ja'akum. Apalagi ditopang dengan riwayat-riwayat yang telah dipaparkan oleh Imam Al-Qurtubi Kiburun. Bodoh orang sepo, mereka usianya sudah 70 tahun, dan dia dalam kondisi sakit yang mengira dirinya sudah akan meninggal waktu sakitnya. Ternyata pas istiqomah membaca doa ini, ternyata QOD sampai 130. Iya. Tak tahu nak tongkat apa aja dia. Tapi menceng-lenceng umur helu tak nyaman. Tak nyaman. Kanca-kanca sepermainan, mati kakak pikan kado di TV tak nyaman. Akan bertemu dengan orang-orang yang bukan zamannya lagi. Coba mau pas sama mana beda di antara kita itu kan umurnya sampai 130. Lupa cara tak agak siapa nambah main break. Berenggak Jubriono. Tak ada. Orang enggak tak ada kan? Ada lah. Tak bisa tetik kenangan-kenangan. Mun pada wadah, ya kan? Nambah main wah ada lebu. Wayurwa dan juga diriwayatkan ini banyak paparan anunya apa? Dalil lah. Benikun terak sakat terano. Wayurwa dan diriwayatkan anna man qala kulla yaumin sab'a marratin, bahwasanya barang siapa qala yang membaca kulla yaumin setiap hari sab'a marratin sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca? Ya di bawah ini. Yang dibaca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bani mulai dari laqad ja'akum tapi langsung fa in tawallaunya. Ini akhir surat At-Taubah, surat akhir Baro'ah. Kafahullahu ma ahammahu min amri akhiratihi wa dunyahu. Maka Allah akan mencukupi ma kepada sesuatu ahammahu yang menjadi keinginannya. Pasti cukupin bi Allah. Yang menjadi keinginannya. Terus apa? Beri bi Allah. Terus apa? Beri bi Allah. Cukupin pokoknya. Kan nyaman. Terus apa? Beri bi Allah. Terus mobil ya Allah beri. Ya. Terus sepeda motor ya Allah beri. Ya. Walaupun pada akhirnya sepeda motornya jual boleh. Kalau yang mana oleh beri masih jual boleh ya kan nyaman. Melen ya tak pun dah jual oleh bote. Min amri akhiratihi wa dunyahu. Dari urusan-urusan akhiratnya wa dunyahu dan urusan dunianya. Shadiqan kana au kadiban. Baik shadiqan ia jujur au kadiban ataupun ia berdusta. Artinya pasti Allah cukupi rezeki untuk orang yang membaca doa ini secara istiqomah meskipun orang itu benih orang yang jujur. Apa boleh jujur? Meskipun orang itu tak pate jujur, artinya tak pate kocak gadib ini tak pate tepak ajaran lagi syariat agama Islam. Lah colak baca nggak mungkin ya nggak itu ya. Kan tak pate jujur nyawan. Ya, bukan munafik, fasik. Fasik. Orang munafik itu ya munafik itu terkait dengan janji, Tapi kalau terkait dengan perilaku itu fasik. Fasik. Faqif ala hadhihi durratil yatimati. Maka istiqomahkanlah. Faqif. Kif itu tetapilah gitu loh maksudnya. Istiqomahkanlah. Istiqomahilah. Ya baru marah itu Pak. Istiqomahkanlah. Ala hadhihi durratil yatimati atas mutiara yang terpendam ini. Yatim itu maknanya sesuatu yang terpendam. Waghtabit biha fil qiyamati. Dan jadikanlah sesuatu pembuka biha dengan doa ini fil qiyamati untuk keuntungan hari akhirat.
Fa inna katsiran, karena kebanyakan, minal adhkari, dari zikir-zikir yang ada, mutawaqqifun, ialah terhenti, ala sidqi, atas kejujuran. Artinya semua rata-rata zikir itu harus disyaratkan ala sidqi, bersikap jujur atau berdoanya secara benar. Wa huduril qalbi, dan dengan kehusuan hati. Wa qad ammatir rahmatu, padahal sungguh-sungguh ammat, telah meliputi ar-rahmatu, apa rahmat, fi hadzal dzikri, di dalam zikir ini, lisairiz zakirina, kepada seluruh orang-orang yang berzikir. Artinya doa ini meskipun dibaca oleh orang-orang fasik, Allah tetap akan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Biasanya seluruh zikir itu harus dengan memenuhi syarat kejujuran. Harus memenuhi syarat keusukan hati. Orang mau doa selain, kau tuh khusuk, kau tuh jujur. Tapi mau doa ini beda katanya. Ammatir rahmah. Doa ini sudah menyeluruh. Baik orang kasih orang jujur, orang setabati jujur. Makanya pada bajingan tak kumun ki ngamal lagi asma guru ngampo. Kalau bahasana. Ampung itu aja, tapi tak mikir. Kan nggak ruang ampo. Berarti andi doa yang rahmatnya Allah itu seringkali meliputi melalui doa tersebut. Wa hasalatil kifayatu bihi minal humumid dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Wa hasalat, dan akan tercapai al kifayatu bihi, apa kecukupan bihi, dengan doa tersebut, minal humumid dunyawiyyati, dari keinginan-keinginan dunia, wal ukhrawiyyati, dan keinginan-keinginan akhirat. Ini pandangan sudah. Ketika membaca doa ini, padahal doa ini khasiatnya bukan hanya satu macam. Bahkan bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Mun kun berat yang kuitu nyaman eman. Wah, sehingga ruang maksudnya. Hal ini diberikan kepada siapa? Liman, untuk orang, waffaqahullahu bin nutqi bihi. Liman, kepada orang, waffaqahu, yang diberi taufik oleh Allah, bin nutqi, untuk membaca bihi, kepada zikir ini. Artinya tak sakap jana orang yang diberikan anugerah kemampuan membaca doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun tak kerduk ngamal lagi doa-doa ya pal simpel lah kan nang ratib al-mukhlasin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim. Itu termasuk orang-orang yang sudah diberi taufik. Fa illam yakun lahu, maka jika tidak ada lahu bagi orang tersebut, kidamun, suatu pijakan, fit tawakkuli, di dalam sifat tawakal kepada Allah, fahadhihi ni'matun, maka ini adalah suatu nikmat, la yaqumu, yang sangat pantas, biwajibin, dan suatu yang wajib, syukruha, apa mensyukurinya, insanun, siapa seseorang. Orang yang tidak memiliki pijakan di dalam tawakal kepada Allah, borong carana tawakal ke Allah, maka solusinya hadhihi ni'matun la yaqum biwajibi syukriha. Ini adalah, bacaan ini adalah suatu nikmat yang sangat wajib disyukuri oleh seseorang, wala yaqdiru 'alaiha bima laha minal ajri, dan tidak seorang pun yang bisa mengukur 'alaiha, atas doa ini, bima, terhadap sesuatu, laha, terhadap doa, minal ajri, dari pahala. Selain doa ini bisa untuk ketakuan, mungkin agak sarah ya, mungkin ini bahasa saya ini. Tapi doa ini juga memiliki nilai pahala yang begitu besar. Mun bocah kenceren raja. La yaqdiru 'alaiha bima laha. Tak ada orang yang bisa mengukur kenceren doa nikah. Falahul hamdu was sunnatu.
Maka segala puji bagi Allah, was sunnatu, dan anugerah dari Allah, awalan wa akhiran, baik dari permulaan, wa akhiran, dan penutup, ya akhir, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Wabillahi, dan hanya kepada Allah, at-taufiqu, pemberian taufik. Jadi mun maca doa nikah utaba mun tak maca dari atas sampai laqad ja'akum, minimal jangan pernah meninggalkan membaca fa in tawallau 7 kali saja pagi sore. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kini ka bade kaifiyah boleh nikah fa in tawallau faqul hasbiyallah. Mun baca telur kali. Bani telur kali malam Jumat tengah malam. Pas bade doa nanten doa tak baca ya. Nikah bisa manisar orang. Ente nungguan. Karena keluar dari bab. Itu kan hanya sekedar tambahan. Ya, kau santai. Deki bade antara Pak bi anak saingan pasti tidukon kayak Pak Tanza ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim